Kegagalan upaya Amerika Serikat untuk mengekang pertumbuhan teknologi Tiongkok tidak hanya membuat SMIC berhasil memproduksi chip 7 nanometer secara massal, namun justru malah membuat Tiongkok menuju kemandirian, dan kabar terbarunya menuju chip 5 nanometer. Dalam episode hari ini, kami akan membahas kegagalan sanksi Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan juga bagaimana Tiongkok merespon pengendalian kontrol ekspor pemerintahan Joe Biden terhadap Tiongkok yang telah gagal. Pada tahun 2023, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan perintah eksekutif untuk membatasi ekspor peralatan dan teknologi manufaktur semikonduktor canggih ke Tiongkok. Melalui kontrol ekspor yang ketat bertujuan untuk menghalangi akses Tiongkok ke komponen-komponen penting. Langkah ini menyiratkan betapa peran penting chip semikonduktor dalam teknologi modern. Chip ini terkenal karena keserbagunaan dan fungsinya memberi daya pada beragam perangkat elektronik, mulai dari ponsel pintar dan komputer hingga kendaraan dan peralatan medis. Amerika Serikat bertujuan untuk menjaga supremasi teknologinya, termasuk isu masalah keamanan nasional. Sehingga dengan alasan tersebut, Amerika Serikat dapat menerapkan kontrol ekspor dan pembatasan investasi ke Tiongkok ke sektor-sektor strategis yang tujuan utamanya adalah menciptakan rintangan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan SMIC, khususnya dalam menghambat upaya Tiongkok mencapai swasembada manufaktur semikonduktor. Selain itu, Amerika Serikat juga mendesak sekutu-sekutunya untuk bersatu dalam mengecualikan ekspor chip ke Tiongkok yang menyebabkan dampak signifikan pada perusahaan teknologi di Tiongkok. Misalnya saja ASML, perusahaan terkemuka Belanda ini menghentikan pengiriman chip mutakhirnya ke Tiongkok sesuai dengan kebijakan Amerika Serikat. Tidak hanya itu saja, tetapi Amerika Serikat juga telah menerapkan langkah-langkah untuk membatasi pergerakan talenta ke industri semikonduktor di Tiongkok. Namun menurut banyak laporan terkait, banyak talenta berbakat yang awalnya bekerja di manufaktur semikonduktor di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan telah berbondong-bondong beralih untuk bergabung dengan perusahaan pembuat chip di Tiongkok. Migrasi ini tentu telah menimbulkan kekhawatiran tentang transfer pengetahuan yang berharga dan koneksi industri. Amerika Serikat bahkan juga telah mengintensifkan upaya untuk mencegah keluarnya tenaga ahli Amerika ke Tiongkok. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat bahkan telah mengambil tindakan langsung terhadap perusahaan terkemuka Tiongkok termasuk Huawei dan SMIC. Hal ini mencakup larangan penjualan dan impor peralatan mulai tahun 2019, serta penerapan berbagai sanksi terhadap SMIC mulai tahun 2020. Sebagai respon terhadap pembatasan ini, Tiongkok juga telah secara aktif mengupayakan swasembada teknologi sebagai upaya untuk mencapai swasembada teknologinya. Hal ini adalah langkah Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dan memitigasi resiko yang terkait dengan gangguan dalam rantai pasokan global. Tiongkok juga telah melakukan investasi yang signifikan dalam penelitian dan pembangunan dalam negeri dengan tujuan ambisius untuk memimpin di sektor-sektor seperti 5G dan kecerdasan buatan. Hal ini menandakan pergeseran penting menuju inovasi dalam negeri yang sebagian dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat dan kebutuhan untuk kemandirian teknologi. Menurut sebuah laporan dari Bloomberg yang mengutip data resmi Bea Cukai di Tiongkok, nilai impor peralatan yang digunakan dalam produksi chip komputer melonjak sebesar 14% pada tahun 2023, mencapai hampir 40 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hal ini merupakan nilai impor tertinggi kedua yang tercatat sejak tahun 2015. Perusahaan semikonduktor Tiongkok juga telah melakukan investasi cepat pada fasilitas pabrikasi baru. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan menemukan cara untuk mengatasi pengendalian ekspor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya pada tahun 2023. Ini dilakukan sebelum pemberlakuan pembatasan ekspor baru oleh Amerika Serikat. Menyaksikan lonjakan signifikan dalam impor peralatan semikonduktor Tiongkok dari Belanda, perusahaan bergegas menyelesaikan pembelian sebelum penerapan tindakan yang lebih ketat di Belanda.
Nilai impor peralatan litografi dari Belanda meroket pada bulan Desember tahun 2023. Lonjakan ini mencapai peningkatan hampir 1000% dan mencapai 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pola ini menggambarkan bahwa sebelum kontrol ekspor Washington berlaku, entitas Tiongkok terlibat dalam hiruk-pikuk pembelian untuk chip dan peralatan manufaktur chip dari ASML, termasuk juga dari beberapa sumber lain dalam 2 tahun ke depan. Sebuah langkah penting dalam memproduksi chip canggih secara mandiri. Kemudian, setahun setelah penerapan kontrol ekspor Amerika Serikat, Huawei diam-diam meluncurkan ponsel terbarunya yaitu Mate 60 Pro, bertepatan dengan kunjungan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo ke Beijing, dan ini menggarisbawahi kegagalan sanksi dan kontrol ekspor Amerika Serikat. Peluncuran ponsel pintar tersebut sontak menjadi pusat perhatian media Amerika, termasuk para pejabat dan petinggi di Amerika Serikat. Setelah melakukan pembongkaran menyeluruh pada ponsel tersebut, terungkap bahwa ponsel tersebut menggunakan chip 7 nanometer yang diproduksi di Tiongkok oleh SMIC. Hal ini menggarisbawahi kemampuan semikonduktor Tiongkok untuk memproduksi chip 7 nanometer meskipun ada sanksi dan pembatasan dari Amerika Serikat. Terobosan Huawei dalam produksi ponsel pintar Mate 60 Pro menandai momen penting dalam persaingan teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Banyak pengamat mengatakan pengendalian ekspor yang dipimpin oleh Amerika Serikat tampaknya telah memacu pertumbuhan kemampuan dalam negeri di Tiongkok, sehingga Tiongkok berada di ambang mencapai kesetaraan dengan teknologi Amerika Serikat. Pembatasan dan pengendalian ekspor Amerika Serikat terbukti tidak efektif dalam menghambat kemajuan Tiongkok dalam memproduksi chip canggih. Di sisi lain, Tiongkok terus mengintensifkan investasinya dan mencapai swasembada chip sebagai respon terhadap pembatasan yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat. Dan saat ini, tantangan baru bagi Amerika Serikat dan sekutunya adalah chip legasi buatan Tiongkok. Chip lawas ini banyak ditemukan dalam beragam produk dari peralatan rumah tangga hingga peralatan medis. Chip ini mungkin tidak memiliki kekuatan semikonduktor canggih yang mendorong platform AI. Namun hal ini telah menjadi kekhawatiran yang semakin besar bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa karena Tiongkok telah mendominasi chip lawas tersebut. Washington tidak hanya disibukkan untuk mengambil langkah-langkah untuk memblokir perusahaan-perusahaan Tiongkok mengakses chip-chip yang canggih dengan harapan dapat memperlambat Beijing akan supremasi teknologi. Namun sekarang fokusnya telah bertambah dengan dominasi Tiongkok pada chip lama. Tiongkok saat ini mengendalikan hampir sepertiganya dari kapasitas manufaktur global dalam kategori ini. Kekhawatiran lainnya adalah jika Tiongkok membanjiri pasar dengan chip legasi dengan harga yang sangat murah. Dan kekhawatiran ini mencerminkan apa yang terjadi di industri tenaga surya, di mana produksi massal panelis surya yang lebih murah di Tiongkok membanjiri pasar dan menyebabkan penutupan banyak perusahaan di barat. Selama 3 tahun ke depan, pangsa pasar chip lama di Tiongkok diperkirakan akan tumbuh hingga 39%. Hal ini sebagian disebabkan oleh pembatasan ekspor Amerika Serikat yang ditanggapi oleh Tiongkok dengan meningkatkan subsidi pada industri chip. Jadi bagaimana menurut Anda tentang gagalnya sanksi dan pembatasan Amerika Serikat untuk menahan kemajuan sektor teknologi Tiongkok? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.